nanti bisa ditonton ulang kalau misalnya ada yang belum jelas. Jadi ini adalah format pitch deck. Format pitch deck ini dipakai untuk membuat gambaran bisnis. Jadi bisnis model, kemudian juga konsep dan strategi itu semuanya masuk di sini. Sehingga kalau misalnya kalian mengajukan seperti proposal bisnis, bisnis plan, itu biasanya formatnya adalah format pitch deck. Karena dari pitch deck ini sudah komplit, bisa kelihatan mulai dari tujuan awalnya, goal dan big vision-nya, sampai akhirnya ke finansialnya, ke proyeksi keuangannya, itu semuanya tergambar di pitch deck. Nah, formatnya itu ada ini, ada 9 poin, tetapi 9 poin ini sudah cukup lengkap untuk menggambarkan gambaran bisnis Anda seperti apa. Nah, biasanya membuat pitch deck itu dibuat dalam bentuk poin-poin atau slide. Jadi bukan deskriptif seperti membuat proposal itu bukan. Ya, jadi tidak yang membuat seperti paragraf per paragraf gitu, enggak. Biasanya per poin ini, misalnya goal and vision, itu dibuat 1 atau 2 slide seperti itu. Jadi per poin ini bisa 1 slide, atau kalau misalnya tidak mencukupi itu bisa lebih dari 1 slide. Nah, di sini mulai dari goal dan vision. Kalian dalam membuat pitch deck, maka semua poin ini harus terbahas. Goal and vision, problem, solution, market size atau dynamics-nya, competition, product, business model, financial snapshot, dan tim. Semuanya harus ada. Plus di dalamnya, misalnya seperti goal dan big vision, di dalamnya itu harus ada item-item yang juga harus masuk di dalam rencana yang kalian bikin. Jadi di sini pitch deck, karena di awal itu langsung goal dan big vision, itu harus yang pertama itu adalah produknya apa, atau paling nggak nama produknya. Ya, kenapa? Karena kalau di sini dilihat dari goal and vision kayak tidak ada nama produknya. Nah, kan nggak mungkin langsung ngomongin goal-nya apa tanpa tahu gambaran bisnisnya itu apa. Sehingga di sini di dalam goal and vision pasanglah satu, apakah merek ataukah jenis produk utamanya itu apa, itu jadikan sebagai judul juga di atas. Kemudian baru menjelaskan goal and vision-nya, yaitu yang terdiri dari dampaknya terhadap masyarakat, potensi pengembangannya kelihatan, viability-nya ini sering dilupakan ya, padahal ini sangat penting, dan kemampuan tim mengeksekusi rencana. Ini juga sering tidak ada, hanya memasukkan goal, big vision. Artinya kalau kalian yang memasukkan goal and big vision aja, penjelasan yang di bawahnya itu tidak dibaca. Nah, padahal yang di bawahnya ini adalah petunjuk apa yang akan kalian isikan di dalam goal and big vision ini. Ya, namanya big vision berarti itu adalah untuk jangka panjang. Jadi nggak hanya sekedar untuk saat ini. Dan sebenarnya mudah sekali melihat itu. Kalau kemarin soalnya banyak yang nanya tentang jenis-jenis usaha penjualan. Apa bedanya penjualan dengan bisnis? Nah, biasanya kelihatan dari jangka panjangnya. Jangka panjangnya seperti apa? Kalau tidak ada bisnis model yang untuk ekspansinya atau untuk pengembangannya seperti apa, tetapi ya dari awal ya hanya penjualan aja, maka itu sudah tidak punya vision. Artinya dia sudah bukan merupakan konsep bisnis, tetapi hanya sekedar penjualan. Itu saja. Gampang sekali sebenarnya melihat apakah ini bisnis atau bukan. Ya, jadi dari goal and vision ini, semua ini harus bisa tergambarkan. Produknya apa? Oke, kalau produk satu dua kata ya yang mewakili produknya apa, kemudian dampak terhadap masyarakat, potensi pengembangannya seperti apa. Nah, itu kan jangka panjang ini potensi pengembangan. Kalau cuma penjualan nggak ada potensi pengembangan. Yang penting dia hanya bisa jualan, nggak ada pengembangannya, gitu ya. Hanya menjual, meningkatkan jumlah transaksi, tapi tidak ada tuh
bagaimana cara mengembangkannya dan bagaimana perusahaan bisa hidup. Ini viability. Bagaimana perusahaan bisa hidup, bagaimana dia bisa menghidupi perusahaan dan bagaimana dia bisa menghidupi dirinya, karyawannya, SDM-nya, pokoknya bagaimana dia menghidupi perusahaan itu. Bagaimana supaya perusahaan itu hidup, itu viability. Kemampuan untuk mengeksekusi rencananya juga seperti apa. Nah, ini harus tergambar nih di dalam goal and decision. Kemudian, nah, berikutnya adalah problemnya apa problem yang akan diatasi. Ya, mulai dari apa kebutuhan customer. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat ide bisnis, itu nggak bisa hanya aku pengennya berbisnis ini gitu, padahal tidak ada yang membutuhkan. Nah itu ya kalau kayak gitu ya siap-siap aja bahwa misalnya bisnisnya tidak akan diterima masyarakat karena memang bukan berangkat dari kebutuhan. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa menemukan apa pain and gain-nya customer. Nah, sehingga di situ nanti akan ketemu solusi apa yang masih belum ada. Sehingga kalaupun misalnya mau masuk ke dalam bisnis yang sedang hype, bisnis yang sedang ramai, kalian tetap punya inovasi nantinya karena di sini kalian memberikan solusi apa yang saat ini belum ada. Solusi saat ini yang belum menyelesaikan permasalahan itu apa? Nah, di sini. Jadi jangan cuman bisnisnya sudah ramai dan ini memang lagi naik daun. Kemudian sama, nggak bisa kalau cuma sama. Ya, kalian harus mencari apa bedanya, apa yang masih belum terjawab. Oke, ini sudah terjawab, A, B sudah terjawab, apa lagi yang masih orang inginkan. Nah, kalian kan biasanya gitu ya, oh ini layanannya bagus nih, coba andai ada ininya, coba ini bisa begini. Nah, apa yang masih belum? Itu di situ harus ada, sehingga di situ akan memberikan diversifikasi, akan memberikan inovasi, pembeda. Apa yang membedakan kalian dengan bisnis kompetitor yang sama atau sejenis. Kemudian dari permasalahan, berangkat dari permasalahan itu, artinya kan disitulah peluang. Nah, berikutnya adalah dari solusi yang belum terselesaikan itu, silahkan sediakan value produk apa yang bisa menyelesaikan permasalahan. Dari produk Anda, dari bisnis Anda, value apa yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Berikan pada solusi. Ini pasti akan kelihatan sekali dan ini akan menjadi kunci. Ya, kalau misalnya di BMC itu sebenarnya ada di value proposition, tapi ini diperjelas di sini. Nah, dalam bisnis plan, dalam lomba-lomba ide bisnis, solusi ini yang menjadi value untuk menyelesaikan permasalahan baru yang ada di sini, itu adalah hal kunci yang sangat penting untuk masuk dan diterima sebagai bisnis baru yang bisa langsung besar gitu, yang bisa langsung ya memang ini yang dibutuhkan gitu ya. Kemudian setelah solusi ada market size ya atau market dynamic. Di sini merupakan potensi pasar dari produk. Kemarin kalian sudah melakukan kuesioner ya kan, ya, itu adalah salah satu cara untuk menggali apa kebutuhan segmen marketnya. Nah, tapi kemudian kalian harus tahu bagaimana menghitung potensi pasar. Nah, kalian sudah tahu segmen marketnya siapa, kan sudah dibuat tuh di BMC, ya kan, segmen marketnya siapa, usianya berapa, jenis kelaminnya mungkin, atau dari profesinya, atau dari demografinya, atau dari lokasinya, atau dari profesinya, atau dari hobinya, atau bahkan dari penyakitnya mungkin. Ya kan? Kalau misalnya ternyata menjual hal itu, misalnya menjual menu tertentu gitu, menu diet misalnya, menjual makanan sehat, menjual nutrisi, menjual makanan khusus gitu kan, bisa dilihat yang mana bisa dilihat dari jenis penyakitnya misalnya. Tinggal melihat penyakit apa yang banyak diderita oleh masyarakat. Paling banyak apa? Nah, apakah ternyata dari data
diketahui, oh ternyata penderita penyakit jantung sekian, penderita penyakit diabetes sekian. Nah, penyakit apa yang menjadi segmen marketnya. Nah, itu silakan di situ. Nah, silakan gunakan metode, mulai dari metode SUM, kemudian diturunkan ke SOM, gitu ya. Jadi ada, silakan kalian cari mengukur market size atau market dynamic. Dari populasi yang ada, kemudian silakan dihitung SUM-nya, kemudian silakan dihitung SOM-nya berapa persen. Sehingga ketemu nanti akan diambil berapa persen dari segmen market itu. 5% saja yang diambil dari populasi itu sudah bagus. Ya, 5% itu sudah sangat-sangat bagus. Bahkan kalau memang sangat besar, hanya mengambil 1% aja. Nah, disitulah baru adalah angka perkiraan real yang bisa kalian jangkau dari 1% itu misalnya. Silakan cari referensi untuk menghitung market size dynamic ini. Sehingga ketemu nanti berapa potensial marketnya. Ya, nah itu penting sampai ketemu angkanya. Kenapa? Karena nanti akan dipakai di dalam finansial untuk menghitung kira-kira berapa perkiraan perkiraan pemasukan yang akan didapatkan. Kalau tidak mendapatkan angka di sini, nanti di sini nggak akan mendapatkan angka untuk melakukan proyeksi keuangan. Oke, sudah market size. Kemudian berikutnya kalian harus menganalisis kompetitor langsung maupun tidak langsung. Kalian cari kompetitornya, apakah itu kompetitor dengan produk sejenis atau dari produk pengganti. Misal contoh bisnis kopi. Kalau kalian buka bisnis kopi, berarti kompetitor langsungnya adalah pertama bisnis kopi. Barangnya sama-sama kopi, itu adalah kompetitor langsung. Kompetitor tidak langsung, contohnya adalah bisnis teh, karena kopi bisa digantikan dengan teh misalnya. Artinya orang kan bisa saja sekarang lagi nggak mau minum kopi, diganti dengan minum teh. Nah, itu kan berarti kompetitor, tapi kompetitor tidak langsung. Atau apalagi minuman yang lain, es buah kah, es apakah, atau minuman yang lain, boba kah mungkin. Nah, itu adalah kompetitor tidak langsung. Itu kalian silahkan analisa. Bagaimana caranya bisnis kalian bisa bersaing dengan kompetitor tersebut, lalu apa perbedaan dengan kompetitor tersebut. Kalau kalian sudah bisa menjabarkan di problem dan solution di sini, maka pasti di dalam competition di sini, artinya ketika kalian mau bersaing, kalian bisa menunjukkan dengan mudah perbedaan dengan kompetitor itu apa. Ya. Tapi kalau di sini kesulitan, bisa jadi di dalam problem dan solution-nya di sini masih belum terjawab dengan benar. Jadi sebenarnya itu masih saling terkait. Oke, biasanya di dalam competition ini jadi juga tidak deskriptif ya biasanya, tetapi kalian membuatnya dengan cara membentuk tabel, ya tabel kompetitor misalnya. Oke, berikutnya adalah penjelasan tentang produknya. Nah, jadi kalau di sini cuma judul produknya, nama produknya apa, di sini adalah snapshot produk. Artinya misalnya ada fitur, ada ragam menu, ada ragam layanan, kalau itu berupa layanan bisnisnya. Kalau kalau jasa ya layanan, kalau produk bisa fitur ya. Kalau barang ya, kalau elektronik juga bisa fitur ya, software misalnya. Nah, itu dijelaskan di dalam produk. Jadi produknya itu apa saja, platformnya misalnya kalau ada ya, platformnya silakan dijelaskan. Apakah menggunakan platform, apakah berbasis web, berbasis mobile, atau apa, silahkan dijelaskan di dalam produk. Ya, dan jika kalian memang berencana mengarahkan ke startup, maka berarti di sana silahkan kaitkan dengan teknologi. Ya, itu di produk. Kemudian di dalam bisnis model, ini sebagian mengambil dari BMC yang sudah kalian buat kapan hari. Jadi model usahanya apa? B2B kah, B2C kah, ya, B2C kah atau B2E kah? Nah, saya di sini bisnis modelnya yang kalian tetapkan apa?
Dan di sini bagaimana bisa mendapatkan revenue. Nah, silahkan kalian ambil di dalam revenue model yang ada di BMC. Dan di sini ada tambahan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Nah, rencananya seperti apa? Jangka pendeknya gimana? Jangka panjangnya gimana? Itu silahkan dituliskan di dalam bisnis modelnya. Kemudian di bagian financial snapshot, di sini berisi tentang proyeksi keuangan hingga 3 tahun ke depan. Nah, sebelum melakukan proyeksi keuangan, pastinya di sini kalian harus bisa menentukan berapa harga pokok penjualannya. Nah, berarti ketika kalian menentukan berapa harga pokok penjualan, berarti kalian harus menghitung dengan cermat harga-harga masing-masing kos. Nah, makanya di dalam BMC sebelumnya, kos itu harus hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan. Variabel-variabelnya harus terhitung semua, supaya nanti HPP-nya bisa terhitung dengan tepat. Kalau di dalam kos yang kalian list kapan hari di BMC itu masih kurang tepat, ya bisa jadi nanti menghitung HPP-nya akan kurang tepat juga. Kalau HPP tidak terhitung dengan cepat, ya maka kalian tidak bisa menentukan nanti berapa harga jualnya, kemudian juga tidak bisa ketika menentukan mau untung berapa, ternyata nggak jadi untung. Gitu. Akhirnya kalau nggak jadi untung, menghitung proyeksi keuangannya pun akhirnya kan menjadi nggak benar juga. Gitu. Makanya menentukan HPP itu penting banget. Banyak referensi tentang HPP ya di majalah-majalah bisnis pun sering sekali, di koran-koran sering sekali sebenarnya itu lewat gitu ya. Mungkin saya nggak tahu kalian membacanya atau enggak. Nah, silahkan cari cara menghitung HPP, harga pokok penjualan baru, kemudian dari sana kalian menghitung proyeksi keuangannya selama 3 tahun ke depan. Ya, kemudian di dalam proyeksi keuangan itu, di situ harus terlihat perkiraan pendapatannya berapa, profit yang akan didapatkan berapa persen, kemudian secara nominalnya juga berapa, kemudian ada key metrics-nya juga. Ya, silahkan biasanya dalam bentuk tabel-tabel dan juga dalam bentuk grafik di dalam slide financial snapshot ini. Juga terakhir adalah tim. Jadi kalian kelompoknya berapa? 5, 6 orang misalnya. Siapa saja dan berperan sebagai apa. Nah, di sini kalian harus belajar menentukan masing-masing personel. Jadi misalnya kalian 5 orang gitu ya. Kalian harus menentukan siapa yang akan menjadi CEO, siapa yang akan menjadi CMO, siapa yang akan menjadi CTO. Walaupun pada pelaksanaannya kalian melakukan bersama-sama, ya, tetapi harus masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Artinya begini, misalnya diputuskan yang menjadi CEO adalah si A, yang menjadi CMO adalah si B, yang menjadi CPO si C. Tapi kalian maunya, mak enak itu jadi CEO tok, mak enak itu jadi CMO tok. Bukan tok sebenarnya ya, tapi punya peran masing-masing. Iya, tapi kan pengennya semuanya mengerjakan dulu biar sama. Oke, pasanglah namanya, si A CEO, si B CMO, si C CPO. Maka CEO, si A itu, dia harus mengerjakan tugasnya sebagai CEO, perannya dia sebagai CEO, tetapi juga ketika bekerja sama yang setara dalam kelompok, dia juga harus mengerjakan. Jadi dia perannya sebagai CEO ngapain? Dia kerjakan. Tapi ketika nanti dibagi pekerjaannya, kerjakan bareng. CMO, bikin strategi marketing. Maka CMO yang harus mengerjakan. Marketingnya bagaimana strategi marketingnya. Tetapi kalau misalnya semuanya harus mengerjakan, ya silahkan dibagi, dikerjakan bersama 5 orang. Tapi yang mengkonsep adalah CMO. Begitu juga CPO. CPO adalah production. Nah, dia yang memproduksi misalnya, baik produk ataupun jasanya. Dia yang mengkonsep. Tapi
Tapi masalah mengerjakannya, ya masa saya mau mengerjakannya sendirian, Bu, bagian produksi. Misalnya produknya adalah kuliner. Masa kemudian produksi aja yang masak? Semuanya harus masak, oke. Tapi yang mengkonsep itu adalah CPO, tanggung jawabnya adalah CPO. Gitu. Tetapi yang mengerjakan semuanya. Boleh, silakan. Tapi tanggung jawabnya adalah CPO. Sehingga ketika nanti ujian, yang menjelaskan memang salah satu yang menjadi penanggung jawab. Tapi bukan berarti kelompok yang lain tidak paham. Ya, jadi di sini ada peran sendiri, tapi juga ada peran masing-masing yang memang harus mengerti semuanya. Gitu. Ya, jadi masing-masing orang punya peran untuk profesinya masing-masing, tetapi juga semuanya mengerti dengan pekerjaan masing-masing. Ya, jadi tidak ada nanti yang satunya nggak masuk, kemudian tidak bisa menjelaskan, nggak boleh, ya. Karena artinya ada yang nggak ngerjain. Karena kalau dari 5 orang biasanya kalau kelompok banyak itu pasti, bukan pasti ya, tetapi kadang ada yang nitip nama, yang ngerjain hanya beberapa, yang lainnya mungkin nggak terlalu mengerjakan, akhirnya nggak bisa menjelaskan. Ya, kelihatan nanti kalau misalnya ditanyain nggak bisa menjawab. Gitu. Oke, itu penjelasan untuk masing-masing poin di dalam pitch deck ini. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini. Silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya, Silakan. untuk feedback ini kelompoknya. Putus-putus suaranya, Mbak. Untuk feedback ini tugasnya kelompok atau individu, Bu? Kelompok. Dari bisnis model, dari BMC itu kan sudah kelompok. Nah, baik, Bu. BMC kelompok, kuesioner kelompok. Ini kelompok. Ini kan melanjutkan. Apakah ada yang berbeda topik bisnisnya sejak dari BMC? Apakah ada yang berubah? Saya harap ini dari ITS sudah tidak ada yang berubah lagi ya. Jadi sudah fix karena minggu depan sudah mulai untuk marketing pertama dan itu harus tertanggalnya itu sudah harus maksimal itu minggu depan. Dan itu ditandai dari jejak digital. Kalau pada UAS di dalam laporannya jejak digitalnya tidak lebih dari minggu depan, atau minggu depan ya, minggu setelah ini ya, ya minggu depan lah, oke lah minggu depan, melewati minggu depan tanggal berapa ya, Karin? Minggu depan adalah tanggal 21. Nah, saya catat 21 Oktober. Kalau melebihi 21 Oktober untuk launching pertamanya, ya nilainya tidak maksimal. Kemudian berikutnya, setiap minggu minimal harus ada dua kali update feed. 2 kali update feed itu minimal. Karena kalau bukan minimal, itu sebenarnya sehari minimal 1 feed. Kalau story sehari minimal 10 mestinya ya. Jadi bukan 1 semester sekali atau 1 semester 2 kali. Salah. Saya sudah mengatakan ini, jadi jangan sampai di UAS itu terjadi. Oke, kalau itu terjadi, saya tidak akan menanyakan lagi, saya tidak akan mempermasalahkan, ya tapi berarti nilainya tidak sesuai. Itu aja. Ya. Jadi mulai paling lambat tanggal 21 Oktober itu sudah harus launching pertama untuk progres marketingnya. Maksimal 21 Oktober. Ya, berikutnya secara berkala. Sehingga artinya
bukan berarti cuma launching di 21 Oktober posting 3 baris atau 3 feed atau 1 baris, kemudian mungkin hanya berapa atau mungkin 9 feed, lalu berhenti menjelang UAS baru posting lagi, ya itu tidak. Itu tidak, karena sekali lagi fit itu kalau kalian benar-benar menjalankan bisnis, fit itu minimal sehari 1. Kalau teorinya sehari 3, teorinya ya sehari 3 sampai 6. Tapi oke, sehari 1 fit. Dan itu sebenarnya masih sangat bisa dilakukan karena apa? 1 minggu 2 SKS kalian bisa melakukan membuat fit dalam 1 minggu, dalam satu jam kalian membuat fit untuk berapa fit, tinggal tiap harinya cuma tinggal ngupload. Nah seperti itu. Jadi kalian sudah membuat bahannya dalam 1 pertemuan itu. Kalian membuat bahannya, mengerjakan, kan ada orang 5, ada yang mengerjakan marketingnya, ada yang mengerjakan produksinya, ada yang mengerjakan lain-lainnya. Kalian harus membuat itu dan tiap harinya tinggal post. Teorinya, kalau memang untuk marketing bisnis sehari itu fitnya minimal 3, story-nya sehari minimal 10. Kalau mau berhasil seperti Aukarin sehari 100. Tiap hari, bukan cuma sehari 100 lalu 3 bulan mati. Ya, jadi nanti UAS itu tidak akan saya permasalahkan. Kalau tidak sesuai, ya berarti nilainya tidak sesuai juga. Oke. Kemudian tentang market size. TAM, SAM, SOM. Jadi kalau TAM itu biasanya populasinya dari segmen marketnya. Ya, populasi dari segmen marketnya berapa? Silahkan dihitung. Apakah dari areanya, Jemberkah, Jawa Timurkah, profesinya kah? Silakan kalian cari tahu ada berapa itu, ya. Kemudian dispesifikkan lagi menjadi SAM dari populasi yang ada itu. Misalnya, oh Jawa Timur berapa penduduknya? Nah, kemudian diturunkan spesifiknya jadi SAM-nya. Siapa target marketnya? Oh, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga kira-kira berapa? Ibu rumah tangga misalnya berapa? Jumlahnya misalnya dari populasi 10 juta, ibu rumah tangganya ada 3 juta misalnya. Misalnya nih ya, silakan sesuaikan dengan segmen marketnya masing-masing. Atau bukan ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga berarti perempuan. Ini segmen marketnya misalnya laki-laki pekerja kantoran misalnya, atau laki-laki penyuka gym misalnya, ya penyuka fitness misalnya, orang yang suka main fitness. Nah, itu berapa? Ya, misalnya dari populasi 40% kah misalnya, ya silahkan dihitung jumlahnya berapa. Kemudian dispesifikan, diambil berapa persen SOM-nya, diambil berapa persen. Apakah dari 40% yang tadi, ya, jadi misalnya dari 10 juta menjadi ada 3 juta jumlahnya. Nah, dari 3 juta target market yang sudah spesifik ini kan sudah sangat spesifik nih 3 juta. Nah, kan nggak mungkin ya, walaupun sudah semua target spesifiknya ini 3 juta, kan nggak mungkin kita menjangkau langsung semua orang itu. Berarti berapa nih kira-kira yang bisa saya jangkau? Oh, 5% aja. Nah, berarti 5% kali 3 juta. Berapa? Kalau 10%-nya berarti kan 300. Berarti 150.000. Itu sudah banyak sekali. Bagaimana kalian bisa menjangkau 150.000 itu? Itu harus rasional dengan rencana, dengan rencana pencapaian atau strategi pencapaian, yaitu di rencana jangka pendek, rencana jangka panjang. Nah, mengeksekusi rencananya bagaimana untuk mencapai 150. Jadi jangan hanya sekedar, wah aku mau targetnya besar banyak.
pikirkan juga bagaimana caranya menjangkau bisa mendapatkan 150.000 orang itu. Gimana caranya? Gitu. Ya. Karena apa? Kalau misalnya 150.000 orang, kalau kalian mendapatkan profit, ya profit produknya 110.000 aja, ya satu produk profitnya 10.000. Profitnya ya, profit itu bukan harga barang. Jadi misalnya kalian jualan apa nih? Jualan botol. Botolnya harganya misalnya 50.000, untungnya 10.000, berarti profitnya 10.000. Kalau 150.000 orang membeli satu, berarti kalikan 10.000. Berarti berapa? 150 juta. Satu transaksi. Gitu ya. Jadi itu nanti menghitung di financial snapshot. Gitu. Ada lagi? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan, ada lagi yang bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Jadi kami niatnya ini mau... Suaranya kecil. Halo, apa jelas? Halo. Halo. Silakan. Ya. Jadi kami sekelompok ini niatnya mau mengganti, Bu. Kalau misalnya untuk mengganti apa BMC dan surveinya harus diupload ulang, Bu? Kalau berbeda ya kan berarti harus dibikin. Oh iya, silahkan diupload ulang. Tapi nanti kalau BMC kan masuk di bisnis model. Nggak usah udah. Yang penting pitch deck. Karena nanti akan masuk di bisnis model kan BMC-nya. BMC-nya kan ada revenue yang harus ditampilkan. Model bisnisnya seperti apa. Terus kemudian ada beberapa key-nya itu masuk ke yang lain kan. Kayak value. Itu juga dari bisnis model. Kemudian dari market size itu sebenarnya diturunkan dari segmen market. Nah, silakan langsung dibikin aja segmen bisnis modelnya, kemudian silakan dilakukan kuesioner ulang, dan pitch deck-nya silakan langsung menggunakan topik yang baru. Setelah pitch deck tidak boleh perubahan lagi, oke? Oh baik, Bu. Berarti pitch deck ini langsung ke produk baru ya, Bu? Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, saya kira sudah cukup jelas. Silahkan mengerjakan. Ada lagi? Menyediakan platform sebagai pihak ketiga. Kita mengambil margin berapa persen dari transaksi. Macam-macam ya. Tergantung dari ya, silahkan cari referensi aja ya. Silahkan cari referensi aja karena beda-beda untuk setiap jenis produk. Ya, produk itu bisa barang atau jasa ya. Kalau di sini kayaknya jasa ya, menyediakan platform. Biasanya kalau berada di lapisan tengah ya, karena kan di sini ada pihak ketiga ya. Saya nggak tahu di sini dia posisinya di mana. Kalau bisnis tersebut berada di tengah, contohnya kalau yang banyak di bisnis nyata itu adalah distributor. Ya, distributor itu ada di tengah. Di atasnya itu ada supplier, ada principal sebagai supplier, di bawahnya ada outlet sebagai customer. Distributor itu ada di tengah. Itu tidak bisa mengambil margin tinggi karena dari supplier maunya barangnya semahal mungkin, dari outlet mintanya barangnya semurah mungkin. Sehingga distributor ada di tengah, itu nggak bisa ngambil tinggi. Itu bisnis distributor banyak ya, bisnis distributor farmasi, distributor makanan, distributor profesional, distributor banyak lah ya, perusahaan distributor. Jadi kalau distributor itu marginnya kecil. Tapi kalau supplier ya, atau bergerak di bidang makanan, nah itu resikonya kan tinggi. Resiko ketika tidak laku berarti kan basi, expired,
Nah, itu kan resikonya sangat tinggi. Biasanya kalau di bidang makanan itu minimal 100%. Minimal. Biasanya seperti itu. Tapi kalau rata-rata bisnis penjualan yang fashion kah atau ya bisnis rata-rata lah ya, bersihnya itu mengambil profit 30%. Wajarnya itu segitu. Tapi nanti silahkan dianalisis lagi, disesuaikan dengan analisis kompetitor, ya, dan juga dengan spesifikasi produk, gitu. Jadi kalau memang menjual value, maka memang bisa mengangkat harga. Jadi di sini untuk mengejar customer memang bukan hanya dengan jalan banting harga. Itu bukan bisnis namanya. Karena bisnis kan mencari untung. Tetapi mencari untung juga harus smart, yaitu dengan melihat kompetitornya seperti apa. Nggak hanya asal mahal, nggak hanya asal untung tinggi, tetapi juga harus bisa pandai dalam mengatur strategi penentuan harganya. Gitu. Kalau pihak ketiga untuk jasa, misalkan freelance, apakah 10% terlalu besar? Referensi saya dari platform Fiverr yang mengambil margin 20% dari transaksi. Udah, kalau sudah ada contohnya 20%, ya kenapa nggak ngambil yang sama? Kita bisa itu berapa? Kalau kayak kita bisa juga. Kayak LandX itu berapa? Karena kan kalau kayak gitu, apalagi berbasis digital ya, produk berbasis digital, dia itu bisa menekan harga karena tidak seperti bisnis non-digital, yang mana ibaratnya kalau bisnis digital, ketika dia ekspansi, dia modalnya lebih ke software dan keamanan sistem. Tapi tidak dia tidak memerlukan gedung yang lebih luas, mungkin pembayaran karyawan juga tidak terlalu eksponensial karena pembengkakan customer, maksudnya peningkatan customer yang tinggi itu hanya di account saja, gitu. Artinya profitnya itu tidak terlalu besar pun itu nggak masalah karena dia kuantitinya yang banyak, gitu. Jadi silahkan mau disamakan dengan produk kompetitor atau sedikit di bawahnya itu masih oke. Ya, makanya berarti kan itu bisa dijadikan sebagai bahan visioner justru itu kan mestinya. Jadi kalian silakan menggunakan data dari Fiverr itu, menanyakan layanan yang sama dan sambil membuat atau menjaring informasi bahwa bagi mereka yang layak itu berapa layanan yang cukup memuaskan bagi customer. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai bahan visioner. Jadi kalau sudah ada kiblatnya, nah, ada lagi. Baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, silakan bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Sekarang tanggal 14. Kalau kalian menyelesaikan pitch deck ini dengan baik, tanggal 19 kalian bisa mendaftarkan di Diploma Sukses Challenge DSCX maksimal tanggal 19. Silahkan boleh kalian apply di sana. Ada yang sudah tahu?
DSCX. Saya harap ada yang ikut serta di sana nanti. Silahkan apply di sana. Silahkan daftarkan di sana untuk ide bisnisnya. Di sana ada pendanaan hingga 2 miliar. Masing-masing nanti kalau yang lolos proposal seleksi itu bisa maju ke babak berikutnya dan akan mendapatkan pembinaan hingga akhirnya nanti kalau sudah didapatkan pemenangnya kira-kira sekitar 200 jutaan dan yang diambil 10 biasanya tiap tahunnya, jadi totalnya hadiahnya 2 miliar. Kalau kalian membuat ide bisnisnya memang cukup bagus, menarik, tidak ada salahnya kalian mencoba untuk mendaftarkan ke DSCX. Silahkan kalian boleh sambil mengikuti itu. Apapun alasannya kalian, ya memang itu baru ide bisnis, DSCX. Silakan kalian kunjungi IG-nya, Diplomat Sukses Challenge. Itu sudah sejak berapa puluh tahun yang lalu, memang setiap tahun selalu ngadain. Lebih dari 10 tahun lah yang saya tahu. Dulu Black Innovation dari Jarum ya. Ini Diplomat. Itu menyatakan itu. Jadi tidak ada salahnya kalian mencoba. Paling tidak kalian mendapatkan pengalaman, kalian mendapatkan latihan. Proposalnya juga bukan proposal yang kalian bikin proposal kayak bikin proposal skripsi, enggak, tetapi langsung kalian mengisi form saja. Misalnya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan startupnya, bisa kalian langsung mendaftarkannya di sana. Membuat pitch deck-nya bisa kalian langsung sekalian mendaftarkan di sana. Oke, baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan, semangat. Terima kasih.